Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumal akhir. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat, para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid At-Tahir Indonesian Muslim Foundation di Los Angeles, dan juga para jamaah yang lainnya. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di waktu sore di Los Angeles dan di pagi hari waktu di Indonesia ini, melainkan ucapan syukur Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa orang yang telah menemui ajalnya, telah habis waktunya, meminta tambahan waktu tapi tidak diperkenankan. Dan begitu banyaknya manusia yang masih hidup, namun menunda-nunda amal, melalaikan kesempatan bagi dirinya. Apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ini merupakan suatu hakikat bahwa tidak sedikit di antara kita yang suka menunda-nunda amal, yang menyia-nyiakan kesempatan. Padahal kalau kita perhatikan, mereka-mereka yang telah meninggal dunia ingin diberi kesempatan hidup sebentar saja untuk sekedar beramal, untuk sekedar bersedekah. Karena itulah, sebagai wujud daripada kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita. Dan tadi sudah disampaikan bagaimana peluang luar biasa, ya. Saya bergetar tadi ketika disampaikan ini menjadi masjid milik masyarakat Indonesia yang pertama di Los Angeles. Dan Bapak Ibu bisa dibayangkan ketika Bapak Ibu menaruh saham kebaikan dengan infak, dengan wakaf, dan kemudian masjid ini digunakan untuk ibadah kepada Allah, baik untuk sholat, baca Al-Quran, belajar ilmu agama, dan mungkin konsultasi dan lain sebagainya, maka apa yang Bapak Ibu semuanya infak dan wakafkan akan terus mengalir. Subhanallah. Dan kekurangannya tidak banyak, tadi kata Mas Aji, ya, kurang 40.000, ya. Kurang 40.000 dolar, Bapak Ibu ini bisa mungkin komitmen, ya, nyicil misalkan, ya, 1 bulan 100 dolar, 1 bulan 100 dolar. Saya kira teknis seperti itu akan bisa diterima oleh teman-teman di Los Angeles, ya. Kalau misalkan 1.000 dolar sekali mungkin agak berat, tapi bisa dicicil, ya. Ini kesempatan bagi kita. Kalau kita sudah meninggal dunia, tidak ada yang kita bawa, baik rumah, kendaraan, dan lain sebagainya, kecuali amal soleh yang kita lakukan. Tak lupa sholawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui, yang kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid At-Tahir Los Angeles dan jamaah secara umum, ya. Setelah kita membahas pada beberapa kajian sebelumnya tentang bagaimanakah piagam Madinah, yang kedua adalah tentang sejarah Yahudi di Madinah, maka kita lanjutkan, yaitu tentang Perang Badar. Ya, tentang Perang Badar. Ada latar belakang Perang Badar. Ya. Yang pertama adalah, ya, kaum musyrik di Mekah itu telah mengusir kaum muslimin. Mereka melakukan intimidasi, mereka menyiksa kaum muslimin, bahkan mereka menyiksa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu saja, ketika kaum muslimin akan hijrah ke Madinah, mereka tidak diperkenankan untuk membawa sedikit pun barang yang mereka miliki. Padahal itu merupakan barang hak mereka. Tapi mereka tidak diperkenankan untuk membawa harta mereka, mereka tidak diperkenankan untuk membawa barang-barang mereka. Sehingga dengan demikian,
Ya. Di sini disampaikan bahwa ketika rencana awal kaum muslimin untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan, maka itu adalah sesuatu yang dibenarkan secara hukum. Ya. Karena kenapa? Karena kaum muslimin ingin merampas, ingin mengambil harta yang mereka tinggalkan sebagai pengganti. Mereka meninggalkan harta, bukan cuma rumah tapi harta mereka. Ya. Mereka tinggalkan. Ya. Jadi ketika niat awal kaum muslimin ingin mencegat kafilah dagang Abu Sufyan, maka ini bisa dibenarkan. Yang kedua, legalitas daripada perang Badar ini adalah bahwa tidak ada perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy. Apalagi orang-orang kafir Quraisy ini adalah orang kafir yang memusuhi kaum muslimin. Mereka-mereka yang mengintimidasi, mencederai, merampas, dan betul-betul menunjukkan bagaimana sikap memerangi kepada kaum muslimin. Dengan dua alasan ini maka secara hukum apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat yang bermaksud mencegat kafilah dagang Abu Sufyan ini adalah dibenarkan. Yang pertama adalah karena ingin mengambil barang dagangan Abu Sufyan dan kafilah saat itu sebagai pengganti atas harta yang mereka tinggalkan di kota Mekah. Yang kedua adalah karena memang tidak ada ikatan perjanjian damai dengan orang-orang kafir Quraisy, bahkan mereka adalah orang-orang yang harbi, kafir harbi, yaitu kafir yang memerangi kaum muslimin. Hadirin hadirat jamaah Masjid At-Tahir Los Angeles dan jamaah secara umum yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Madinah ini awalnya tadi saya katakan ingin mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Karena ingin mencegat kafilah dagang, maka tidak banyak yang bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat adalah 300 sekian belas. Salatsumi'ah wa nif. Nif adalah belasan. Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 317, dan subhanallah, hanya ada 2 penunggang kuda dan 70 unta yang mereka tunggangi secara bergantian. Jumlah 300 sekian ini, 70-nya adalah dari kalangan muhajirin dan sekitar 260 atau maaf 250-an itu adalah dari orang-orang Ansor. Jadi sangat-sangat sederhana ini pasukan. 300 sekian belas daripada tentara, 2 penunggang kuda, 70 unta yang ditunggangi secara bergantian, dan ini merupakan kondisi yang sangat sederhana karena memang niat awalnya adalah hanya untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Namun Abu Sufyan ini dengan cerdiknya dia tahu bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabatnya ini ingin mencegat kafilah dagang dia. Maka dia pun kemudian mengirim utusan ke Mekah sambil kemudian berteriak-teriak membangkitkan kemarahan daripada orang-orang Quraisy dan mengajak mereka untuk menyelamatkan harta kekayaan dan barang dagangan mereka. Maka Bapak Ibu jamaah Masjid At-Tahir yang dimuliakan Allah, dengan sombongnya orang-orang kafir Quraisy, mereka kemudian menyiapkan kekuatan sebanyak 1000 personil. Bisa dibayangkan. Kalau jumlah Nabi dengan para sahabat 313, 300 sekian belas. Mereka menyiapkan 1000 personil, 600 baju besi, 100 ekor unta, dan 700 unta. Berikut persenjataan lengkap. Dan dengan sombongnya, tentara ini di bawah pimpinan daripada Abu Jahal. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ya'idukumullahu ihda ta'ifatain annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Allah pasti akan memenangkan kaum muslimin. Cuma satu momen itu nggak ada duriknya. Artinya mencegat kafilah dagang yang tidak bersenjata itu adalah sesuatu yang ringan, mudah, dan sangat-sangat minim resikonya.
Ya. Tapi ternyata yang terjadi adalah orang-orang kafir Quraisy, mereka mempersenjatai diri mereka. Bahkan mereka datang dengan jumlah yang sangat banyak. Ini bagaikan penuh dengan duri. Ya. Dan Allah mengatakan bahwa tentunya kalian awalnya ingin sesuatu yang minim resiko, ya, yang tidak berduri. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memusnahkan orang-orang kafir. Ya. Artinya, yang tadinya hanya sekedar ingin mencegat kafilah dagang, maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dirubah menjadi suatu pertempuran yang sangat luar biasa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan pertolongannya kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat ayat ini, ya. Allah menggambarkan bagaimanakah kesombongan, ya, orang-orang kafir Quraisy, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, dan janganlah kalian menjadi orang-orang, ya, kalian menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampung mereka dengan perasaan yang sombong, dengan perasaan yang angkuh dan ria kepada manusia, serta mereka bermaksud untuk menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Allah menggambarkan di sini bagaimana pongahnya, bagaimana sombongnya orang-orang musyrik Mekah. Ya. Mereka keluar dengan tentara yang begitu banyaknya, mereka keluar dengan membawa unta yang begitu banyaknya. Bahkan bukan itu saja. Dalam banyak riwayat dikatakan bahwa mereka juga membawa biduanita-biduanita. Mereka membawa penyanyi-penyanyi, penari-penari wanita yang seronok-seronok, yang mereka mengatakan bahwa kita akan perangi Muhammad, kita akan basmi dia. Ya. Lalu setelah itu kita akan adakan pesta sambil diiringi dengan nyanyian dan tari-tarian. Ya. Begitulah sombongnya mereka. Ya. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika kemudian suasana ini berubah, yang tadinya niatnya mau mencegat kafilah dagang dengan pasukan yang terbatas, pasukan yang sederhana, tapi tiba-tiba kemudian, ya, orang-orang musyrik ini datang dengan pasukan yang begitu besar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta komitmen dengan para sahabat. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, ya, bahwa rencananya kita hanya sekedar mencegat kafilah dagang. Tapi yang terjadi sekarang adalah bagaimana orang-orang musyrik Mekah datang dengan pasukan yang begitu besarnya. Ya. Nabi kemudian bertanya, bagaimana pandangan kalian? Nabi minta bagaimana kesanggupan dan kesiapan mereka. Ya. Al-Miqdad bin Amr, seorang sahabat dari kalangan muhajirin, dia mengatakan, ya Rasulullah, maju terus, ya, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Kami akan bersama dirimu. Demi Allah, kata Al-Miqdad, ya, kami tidak akan mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi mengatakan kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi Musa, berangkatlah engkau bersama Tuhanmu. Berperang, kami akan duduk-duduk di sini menanti kemenangan. Tapi kata Al-Miqdad bin Amr, kami akan mengatakan kepadamu, wahai Muhammad, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatirun. Berangkatlah engkau ya Muhammad dengan Tuhanmu, maka sesungguhnya kami akan ikut berperang bersama dengan dirimu. Ini kata Al-Miqdad bin Amr, ya, yang merupakan suatu ucapan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memuji kepada ucapan Miqdad bin Amr tersebut. Ya. Karena dari ucapan tersebut menunjukkan bagaimana kesetiaan kaum muhajirin untuk tetap bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tadinya niatnya untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan, tapi kemudian berubah menjadi peperangan, maka orang-orang muhajirin ini siap untuk bersama dengan Nabi SAW. Dan sekali lagi Miqdad mengatakan, kita nggak seperti orang-orang Yahudi
yang mana orang Yahudi mempersilahkan Nabi Musa berperang sendirian dan mereka tidak mau membantu. Tidak, kami kaum muslimin akan bersama dengan dirimu wahai Muhammad. Nabi terus bertanya, bagaimana yang lain? Bagaimana yang lain? Bagaimana yang lain? Sampai akhirnya kemudian Sa'ad bin Mu'adz, ya, salah seorang ketua kabilah di Ansor, ya, beliau kemudian mengatakan, ka'annaka turidunana, seolah-olah engkau bertanya bagaimana yang lain, bagaimana pandangan yang lain, bagaimana pandangan yang lain, seolah-olah yang kau maksudkan adalah kami, yaitu orang-orang Ansor. Ya. Karena tadi yang bicara itu adalah orang Muhajirin. Ya. Terus ini bagaimana dengan orang-orang Ansor? Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, kami telah beriman kepadamu. Kami membenarkan kamu. Andaikan Anda bersama kami terhalang dengan lautan, maka kami akan terjun ke dalam lautan tersebut. Ya, sebagaimana engkau terjun ke dalam lautan itu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, orang Arab itu nggak kenal lautan. Ya, karena sejauh mata memandang mereka melihat padang pasir. Ya, kalau di Madinah mereka melihat kebun-kebun kurma. Jadi ketika kemudian Sa'ad bin Mu'adz mengatakan bahwa kalaulah Anda terjun ke dalam lautan, maka kami akan ikut terjun ke dalam lautan. Ini menunjukkan bahwa kalaulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan suatu hal yang mustahil sekalipun, maka mereka akan ikut. Ya. Sa'ad bin Mu'adz kemudian mengatakan, boleh jadi Anda khawatir. Jangan-jangan kaum Ansor tidak mau menolong Anda, kecuali kalau di perkampungan Madinah. Ya. Sebagaimana dalam Bai'at Aqabah yang pertama dan kedua, ya, di situ dikatakan sumpah setia orang-orang Ansor bahwa mereka akan membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama Nabi berada di kota Madinah. Nah, Badar itu agak jauh dari Madinah. Ya. Maka di sini Sa'ad bin Mu'adz kembali menguatkan bahwa tidak, sesungguhnya aku berbicara dan memberi jawaban kepadamu atas nama orang-orang Ansor, yaitu majulah engkau seperti yang engkau kehendaki, kami akan mendukung Anda. Ya. Jadi pas udah dapat bagaimana komitmen daripada Muhajirin dan Ansor ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bergerak. Ya. Hadirin khotbah liman rahimakumullah, melihat jumlah yang sangat jauh ini, ya, maka ada satu riwayat yang luar biasa, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didapati berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma anjiz lima wa'adtani, Allahumma atima wa'adtani, ya Allah penuhilah janjimu kepada kami, ya Allah berikanlah apa yang kau janjikan pada kami, Allahumma intuhlik hadhil isabah min ahlil Islam lan tu'bada fil ardi abada. Ya Allah, kalau engkau binasakan, kalau engkau hancurkan pasukan Islam yang sedikit ini, ya, kalau engkau hancurkan kaum muslimin saat ini, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Artinya siapa lagi, ya Allah? Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu memelas. Sampai kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian ya, Abu Bakar mengambil sorban Nabi yang sempat terjatuh dan mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kafa, 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 cukup, cukup ya Rasulullah. Ya. Lalu kemudian Abu Bakar bergerak menuju kepada medan pertempuran. Ya. Hadirat para perindu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pertempuran ini diawali, ya, dengan tampilnya Al-Aswad Al-Makhzumi, ya. Seorang dari kalangan musyrik Mekah, orangnya kasar, orangnya tidak berakhlak, ya. Pokoknya orang yang kasar dan lain sebagainya, ya. Dia maju dan kemudian menantang, dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian oleh Ali bin Abi Thalib ditebas kakinya sampai kemudian, ya, buntung kakinya. Ya. Al-Aswad Al-Makhzumi ini terus merangsek, ya. Lalu kemudian dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Setelah itu tampil bagaimana 3 orang, ya, pemuda-pemuda musyrik Mekah. Ya. Mereka satu keluarga, keluarganya Rabi'ah. Ya. Dan mereka menantang barizah, menantang duel satu persatu dengan kaum muslimin. Ya. Maju 3 orang dari Ansor, anak-anak muda. Ya. Tapi mereka mengatakan, enggak, kita nggak ada masalah dengan orang-orang Madinah. Kita nggak ada masalah dengan orang-orang Yathrib. Ya. Ganti kalian, kesinikan kepada kami tokoh-tokoh Mekah. Ya. Tampil saat itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah. Ya.
Ketika kemudian mubaharazah, duel satu persatu, Hamzah dengan Ali bin Abi Thalib sangat mudah untuk kemudian ya menjatuhkan lawannya dan membunuh lawannya. Adapun Ubaidah ini terjadi pertarungan sengit sampai akhirnya kedua-duanya ini dalam keadaan terluka, lalu kemudian Ali menggantikan Ubaidah dan kemudian membunuh lawannya. Setelah itu kemudian berkecamuklah perang yang luar biasa. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semangat kepada kaum muslimin. Ya. Para pakar sejarah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan cuma berada di tenda dan kemudian berdoa, tidak. Bahkan Nabi juga sempat ikut. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kata-kata motivasi. Nabi SAW mengatakan bahwa musuh-musuh Islam telah keluar ya, dari sarang mereka untuk kemudian menemui kematiannya. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa ini ya, tokoh-tokoh gembong-gembong musyrikin Mekah dengan sendirinya datang ke Badar tersebut, dan mereka sudah datang seperti itu, maka kita buat Badar itu merupakan kuburan bagi mereka. Terjadilah perang yang luar biasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan ya kepada kaum muslimin. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz yuhi rabbuka ilal malaikah anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Ya. Maka teguhkanlah orang-orang yang beriman. Kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan di hati orang-orang kafir. Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah setiap ujung-ujung jari daripada mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum mukminin. Ya. Dalam surat Ali Imran, Bapak Ibu bisa baca untuk melengkapi kajian kita ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala anni mumiddukum. Kami menambahkan kepada kalian. Kami menolong kepada kalian ya, dengan malaikat-malaikat musawwimin yang sudah diberikan tanda. Subhanallah. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikat. Dan itu dengan hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dengan Imam Muslim, ya. Bahkan sebagian hadis itu adalah mutawatir. Bagaimana ketika para sahabat mengayunkan pedangnya, belum sampai ke leher daripada musuhnya, maka musuh tersebut sudah terpenggal lehernya, sudah mati. Ya. Dan tidak sedikit di antara mereka yang menyambitkan sesuatu, namun kemudian belum sempat sampai kepada tubuh orang itu, dan ternyata orang kafir itu sudah meninggal dunia. Ya. Malaikat yang turun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Ya. Dan ketika engkau melempar, tidaklah engkau melempar melainkan Allah Subhanahu wa taala yang membantu lemparan itu. Ya. Allah memberikan kemenangan, Allah turunkan malaikat. Ya. Malaikat ikut berperang bersama dengan para sahabat. Ya. Dan hadisnya sahih tadi saya katakan. Ya. Ini yang kemudian mendatangkan rasa takut di kalangan orang-orang kafir. Ya. Bagaimana mereka menemukan jumlah kaum muslimin yang luar biasa. Ya. Karena dalam pandangan mereka ada bagaimana malaikat berbentuk seperti kaum muslim. Ya. Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum mukminin. Allah menolong para sahabat. Allah menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak golongan yang dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana jumlah kaum muslimin hanya 300 sekian belas, ya, mampu mengalahkan jumlah orang musyrik yang 1000 lebih. Ya. Kaum muslimin hanya 2 kuda. Ya. Kaum muslimin hanya 20 ekor unta. Kita lihat bagaimana orang-orang musyrik, ya, mereka dengan 700 ekor unta, mereka dengan 100 ekor kuda. Subhanallah.
Ya. Bahkan orang musyrik dengan 600 baju besi. Ya. Subhanallah. Ya. Betapa banyak dalam pertempuran kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan bersama orang-orang yang bersabar. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ada satu fakta yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ali Imran, di antara Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum mukminin, selain Allah turunkan malaikat yang ikut berperang bersama dengan para sahabat, Allah juga memberikan suatu nikmat yang luar biasa. Apa itu? 3 hal nih saya katakan di sini. Ya. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan para sahabat itu bisa tertidur. Ya. Bisa tertidur, ngantuk berat dan tertidur lelap. Ya. Dan yang luar biasanya adalah bahwa ya, bukan hanya sekedar tertidur, tapi bagaimana juga para sahabat itu mimpi basah. Mimpi basah, paham ya? Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitan wal yarbitu 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Ya. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita mau ujian, kalau kita mau ada wawancara, ya, maka biasanya sulit tidur. Karena kenapa? Kita dalam keadaan tegang, ya, stres. Waduh, kita mau ujian nih. Ya. Bapak Ibu bisa bayangkan, ya, ini mau perang, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan para sahabat yang saat itu mestinya hati mereka itu dalam keadaan tegang, ya. Bagaimana jumlah mereka sedikit akan menghadapi tentara kafir yang begitu banyaknya, tapi Allah berikan kenikmatan bahwa mereka itu bisa ngantuk tidur. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tidurnya itu sebentar tapi begitu pulas. Ya. Bagaimana bukti pulasnya itu adalah para ulama mengatakan para sahabat itu sampai mimpi basah mereka. Ya. Ini menunjukkan tidurnya berkualitas. Ya. Jadi sudahlah dalam suasana menunggu peperangan itu, ya, yang mestinya tegang, yang mestinya cemas, yang mestinya suasana itu mencekam, tapi ternyata para sahabat itu pada bisa tertidur. Ya. Tidurnya sebentar, tapi pulas dan bahkan bisa mimpi. Ya. Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana kita pernah juga seperti ini, ya, di mana kita tidur karena sudah ngantuk luar biasa, tidur sebentar tapi setelah itu kita seger, ya, kita bugar kembali, dan itu yang terjadi kepada para sahabat. Ya. Ya, subhanallah, saya kalau merenungi ini, ya, bisa dibayangkan saat-saat akan perang, justru para sahabat itu tertidur mereka. Ya. Dan tidurnya itu bukan tidur gelisah, bukan. Tertidur yang nyenyak, yang lelap, pulas sekali. Bahkan mereka sampai mimpi basah. Nah, setelah mereka bangun, mereka merasa diri mereka itu kotor. Ya. Karena kenapa? Aduh, mereka mimpi basah nih, junub. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada para sahabat, yaitu Allah berikan kepada mereka hujan rintik-rintik. Ya. Dalam riwayat hujan rintik-rintik, sehingga kemudian para sahabat bisa mandi, dan kemudian merasa diri mereka itu bersih, dan juga merasa segar. Ya. Wa yuthabbita bihil aqdam. Ya. Bukan itu saja. Ya. Bapak Ibu kalau perhatikan pasir itu, kalau kita melangkah, kaki kita akan ambles. Dan pada saat kita angkat lagi terasa berat. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan hujan rintik-rintik. Yang pertama adalah agar kaum muslimin bisa mandi junub. Yang kedua, agar kaum muslimin merasakan bagaimana fresh setelah mandi. Dan yang ketiga adalah Allah katakan wa yuthabbita bihil aqdam, bagaimana pasir yang terkena dengan air hujan yang gerimis tersebut menjadikannya lebih padat. Ya, sehingga pada saat ditapaki oleh kaum muslimin, ya, dia tidak memberatkan kaum muslimin. Subhanallah. Sungguh merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat, ya, ikut perang bersama dengan para sahabat. Bukan itu saja, Allah memberikan kepada para sahabat terlelap tidur, tidur yang nyenyak. Allah juga berikan kepada para sahabat mimpi, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan agar kaum mukminin merasa bersih, mereka mandi junub dan mereka juga merasa fresh, dan juga tanah yang mereka pijak itu kemudian menjadi keras sehingga mudah untuk ditapaki. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tadi amanah dari Mas Aji. Kita stop dulu di pertengahan ini. Kita akan coba lihat apa yang akan lewat dari teman-teman di Masjid At-Thahir. Saya persilakan ke Mas Aji kalau memang ada yang mau ditampilkan video singkat. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali ya kajian kita, dan sekali lagi bahwa ini merupakan peluang amal yang luar biasa, yaitu kita membuat saham kebaikan yang sangat-sangat strategis, yaitu membantu donasi Masjid At-Thahir di Los Angeles. Baik, Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar memberikan kemenangan kepada kaum mukminin dengan menurunkan malaikat, dan malaikat ikut bertempur bersama para sahabat, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada kaum mukminin. Ya. Mau perang tapi Allah jadikan mereka tertidur lelap, bahkan sampai mimpi junub, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, ya. Sehingga dengan hujan ini mereka bisa mandi dan merasa diri mereka itu suci. Selain itu juga mereka merasakan fresh, ya, segar. Dan selain itu juga tanah yang mereka pijak itu kemudian menjadi enak untuk mereka tapaki. Ya. Hadirin hadirat para pelindung surga Allah Subhanahu wa taala, untuk data korban, ya, ini luar biasa. Walaupun jumlahnya sangat tidak imbang, tapi ternyata kaum musyrikin itu, ya, menanggung kerugian yang sangat-sangat besar sekali. Ya. Tercatat 70 orang terbunuh, dan dari 70 orang ini 24-nya itu adalah pemimpin-pemimpin kaum musyrikin Quraisy saat itu. Ya. Jadi 70 orang terbunuh, dan dari 70 ini 24-nya itu adalah pemimpin-pemimpin kaum musyrikin. Di antaranya adalah Abu Jahal, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, ya, dan anaknya Al-Walid bin Utbah, dan lain sebagainya. Ya. 70 lagi itu kemudian menjadi tawanan. Ya. Nah, ini ada suatu hal yang menarik, bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah menguji dengan rasa takut, ya, dengan peperangan, maka berikutnya Allah Subhanahu wa taala uji kaum muslimin, para sahabat saat itu, dengan kemenangan dan harta rampasan. Ya. Apa saja harta rampasan yang didapat oleh kaum mukminin saat itu? Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, di mana orang-orang kafir Quraisy ini datang ke Badar itu dengan membawa unta, membawa perhiasan, karena mereka merasa di atas angin dan mereka sombong bahwa mereka akan memenangkan pertempuran. Jadi di antara rampasan perang itu adalah unta, kemudian juga perhiasan-perhiasan yang digunakan oleh para bidi wanita mereka, ya, begitu juga yang lain-lainnya. Ya. Nah, ketika kemudian Allah memberikan kemenangan, ini ujian berikutnya kepada para sahabat, yaitu, ya, para sahabat mempertanyakan bagian mereka. Ya. Para ulama mengatakan bahwa posisi para sahabat saat itu ada 3 kelompok. Ya. Ada yang berkonsentrasi di depan untuk menyerang dan memukul mundur pasukan. Ya. Ada yang konsentrasi untuk kemudian mengumpulkan harta rampasan perang. Ya. Yang tadi saya katakan perhiasan, unta, kemudian juga seperti tombak, pedang, baju besi, dan lain sebagainya. Dan ada kelompok yang ketiga yang berkonsentrasi untuk melindungi Nabi SAW agar terhindar dari serangan musuh. Nah, tiap-tiap daripada kelompok ini merasa berhak mendapatkan porsi yang lebih. Ya. Sampai-sampai Ubadah bin Samit itu mengatakan, saat fihi akhlakuna. Ya Allah, akhlak kami buruk sekali pada saat itu. Ya. Kami mempertanyakan. Itulah karenanya Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya dalam surat Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad
tentang pembagian harta rampasan. Jadi bukan cuma sekedar bertanya, tapi mereka mempertanyakan bahwa mereka merasa berhak untuk mendapatkan porsi yang lebih banyak. Ya, subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah langsung mengangkat masalah ini. Ini urusan Allah. Qulil anfalu lillahi war rasul. Ya. Dan Allah kemudian mendidik para sahabat dari mulai ayat pertama surat Al-Anfal sampai ayat yang ke-40. Allah didik para sahabat dengan perintah fattaqullah, takwa kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan perbaiki hubungan di antara kamu, wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung kemudian meluruskan kembali niat mereka untuk ikut dalam perjuangan. Ini yang menjadi satu hal, ya. Bagaimana kaum mukminin ketika diuji dengan keterbatasan itu satu padu luar biasa, sokong menyokong, dukung mendukung, ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan, ketika Allah berikan kepada mereka bagaimana nikmat-nikmat, ya. Nah, ini yang kemudian tidak sedikit terjadi, ya. Bagaimana satu dengan yang lain merasa lebih berjasa, satu dengan yang lain kemudian ingin ngegeser dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala memanage kemenangan ini. Bagaimana menyiapkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang punya orientasi tulus berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jadi pelajaran penting bagi kita. Ya. Ketika organisasi, ketika masjid, ya, itu masih terbatas, itu bersatu padunya luar biasa. Tapi ketika kemudian masjid, organisasi itu uang kasnya udah banyak, ya, banyak asetnya, itu mulai, ya, mulai. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini yang harus kemudian di-manage, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kepada kita pelajaran bagaimana Allah menyiapkan, ya, secara psikis di kalangan para sahabat. Baik. Hadirin khotimah rahimakumullah, setelah 40 ayat di surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para sahabat pendidikan. Di ayat 41-nya baru Allah jelaskan bahwa harta rampasan itu, ya, 1/5 atau 20%-nya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Artinya hak Rasulullah. Nah, yang 80%-nya itu baru kemudian dibagikan. Dan dalam riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan secara sama rata, membagikan secara sama rata kepada para sahabat yang ikut perang Badar. Bahkan, ya, dijumpai riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membagikan kepada para sahabat yang ditugaskan di Madinah. Jadi mereka mau ikut dalam perang tersebut, tapi mereka oleh Nabi ditahan di Madinah, artinya ditugaskan di Madinah, dan mereka tetap mendapatkan harta rampasan ataupun ghanimah tersebut. Ya. Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan udah pengen ikut, tapi istrinya itu sedang sakit, oleh Nabi tetap dikasih. Abdullah bin Ummi Maktum, Abu Lubabah dapat tugas untuk menjaga kota Madinah. Maka mereka berdua mendapatkan bagian daripada harta rampasan perang. Hadirin khotimah rahimakumullah, sebelum kajian saya sempat nge-share. Nah ini, bagaimana ketika perjalanan pulang dari Badar ke Yathrib ke Madinah, ada satu tempat namanya Sofra. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan ghanimah. Dan bukan itu saja. Nah ini dia. Di Sofra juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk mengeksekusi 2 tahanan. Jadi 70 orang yang ditahan oleh Nabi SAW, 2 diantaranya adalah An-Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Mu'id. Ya. Tadi sekitar 45 menit sebelum kita mulai kajian, saya share tentang kasus penghinaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Prancis, ya. Dan kemudian banyak yang mengatakan apa yang dilakukan oleh Muslim atau pemuda Muslim asal Chechnya yang memenggal kepala mereka yang orang yang menghina Nabi SAW itu sebagai tindakan yang berlebihan. Ya. Dan sering dikatakan bahwa Nabi SAW itu kan orangnya lembut, Nabi itu orangnya pemaaf. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mendudukkan masalah ini. Saya mengatakan bahwa Nabi SAW adalah seorang yang sangat-sangat pemaaf. Nabi adalah seorang yang sangat santun. Ya.
Nabi nggak pernah marah kalau dihina, Nabi nggak pernah marah kalau dicaci, Nabi nggak pernah marah kalau cacian tersebut, hinaan tersebut, ya, intimidasi tersebut kepada beliau, tidak masalah. Ya. Tapi ketika hinaan itu sudah kepada Islam, hinaan itu sudah kepada simbol-simbol keislaman, maka Nabi ternyata memiliki sikap tegas. Ya. Ini karena tidak khusus tentang tema itu, tapi masuk dalam selah ini, saya berikan 2 contoh saja. Pertama adalah pada saat Perang Badar ini, dari 70 tawanan, ya, maka ada 2 orang yang memang sangat keterlaluan bencinya terhadap Islam. Ya. Yaitu Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Mu'in. Dan di Safra, ya, tadi saya katakan merupakan satu wilayah antara Badar dengan Yathrib atau Madinah. Selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan harta rampasan, Nabi juga memerintahkan, lihat, untuk mengeksekusi 2 orang ini, Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Mu'in. Ya, itulah tegasnya Nabi. Kenapa? Karena 2 orang ini, ya, benci dan penyiksaannya terhadap Nabi dan kaum muslimin itu sudah melampaui batas. Ya, sudah melampaui batas. 2 orang ini sudah melampaui batas. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Bapak Ibu kalau Idul Adha kita potong sapi, kita potong kambing, itu kan ada jeroannya, ya. Dan itu baunya menyengat, ya. Baik dari mulai ususnya sampai kemudian perut besarnya. Bapak Ibu, sedemikian jijik baunya kotoran tersebut. Itu yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya yang kemudian menumpahkan usus dan jeroan yang penuh dengan kotoran tersebut, ya, di kepala Nabi SAW saat Nabi sujud di Ka'bah. Ya. Jadi begitu bencinya 2 orang ini. Jadi udah keterlaluan 2 orang ini. Maka Nabi SAW mengeksekusi mereka. Ya. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi SAW memang orang yang lembut. Ya. Nabi SAW adalah orang yang pemaaf. Tapi kita perlu lengkap membaca sirah Nabi SAW. Bahwa ada beberapa momen yang Nabi SAW menunjukkan bagaimana tegasnya beliau. Ya. Bukan itu saja. Tadi saya katakan, ini karena temanya bukan tentang itu khusus. Kalau tidak saya akan paparkan dalam riwayat 2 saja. Kejadian tawanan Perang Badar dan kejadian pada saat Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah. Ya. Bapak Ibu baca dalam riwayat ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, Nabi dengan para sahabat yang berjumlah lebih dari 10.000 masuk dari berbagai pintu masuk kota Mekah. Ya. Ada yang dari utara, ada yang dari selatan, ada yang dari barat. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, barang siapa yang berlindung ke rumahnya, dia aman. Barang siapa yang berlindung ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Barang siapa yang berlindung di Ka'bah, maka dia aman. Bukankah demikian yang kita dengar? Ya. Dan kemudian Nabi mengumpulkan orang-orang musyrik Mekah. Kemudian Nabi bertanya, ma zannukum, ya, anni fa'ilun bikum. Bagaimana kira-kira, ya, tebakan kalian, aku akan berbuat apa? Mereka kemudian merayu Nabi dengan mengatakan, akhun karim, wabnu akhin karim. Ya. Engkau adalah orang yang baik, engkau adalah putra dari orang yang baik. Maka Nabi mengatakan, idhabu fa'antumut tulaqa. Pergilah kalian, maka kalian bebas, merdeka, diampuni. Itu yang sering kita baca dalam sirah. Tapi kalau kita lengkap bacanya, dari sekian penduduk Mekah, ada 17 orang yang Nabi tidak maafkan mereka. Ya. Mereka dikenakan eksekusi, hukuman mati. Ya. Ternyata dari 17 ini, ya, ada sebagian yang mengajukan minta ampun. Ya. Maka Nabi mengampuni. Ya. Tapi ada 5 orang yang nggak mau mengajukan ampunan dan dihukum mati. Ya. Dan 1 orang melarikan diri dan kemudian, ya, dia wafat dalam usia senja. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan ketegasan berikutnya, ya, bahwa ada 17 orang yang memang sangat benci kepada Islam, ya, dan oleh Nabi SAW dihukumi dengan hukuman mati. Ya. Cuma dari 17 ini ada yang kemudian minta ampun, minta suaka, di antaranya adalah Hindun. Ya, Bapak Ibu kalau dengar Hindun, ya, bagaimana Hindun ini adalah yang mengunyah jantung Hamzah, paman tercinta Nabi SAW. Ya. Tapi Nabi memberikan maaf kepada Hindun. Ketika Hindun minta maaf. Ya. Walaupun Nabi nggak berani menatap wajahnya, takut nggak kuat. Ya. Artinya takut Nabi kemudian emosi. Nabi memaafkan. Ya.
Tapi ada yang tidak mengajukan ampunan. Ya. Walaupun mereka berada di sekitar Ka'bah, tapi mereka dieksekusi. Karena kenapa? Mereka sudah keterlaluan bencinya kepada Islam, dan mereka menunjukkan sombong dan menentangnya dengan tidak mau meminta maaf. Ini di antara datanya. Ya. Yang dieksekusi oleh Nabi SAW, ya, yang diantaranya adalah Abdullah bin Khattab. Ya. Ya. Ini orang murtad yang dieksekusi oleh Abu Burza dan Sa'id bin Harith. Ya. Dieksekusinya nggak tanggung-tanggung di antara Hajar Aswad dan Makom Ibrahim. Ya. Karena kenapa? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sudahlah membenci kepada Islam, ini orang juga ternyata ya nggak mau untuk minta suaka politik, nggak mau minta ampunan, nggak mau minta maaf, sombong, angkuh. Ya. Begitu juga dengan Fartana. Jadi Abdullah bin Khattal ini punya beberapa hamba. Ya. Ada hamba wanita yang dengan Fartana ini, ya, dulu bagaimana bencinya dengan Islam, ngejek-ngejeknya terhadap Islam. Bahkan mereka sebagai hamba, ya, bertari-tarian yang erotis menghina Nabi dan kaum muslimin. Ya. Fartana dengan seorang budak wanita yang lain. Nah, budak yang satu itu termasuk di antara 17 orang yang mestinya dihukum mati. Tapi dia datang kepada Nabi, ya, minta maaf, minta ampun, dan Nabi memaafkan. Tapi Fartana itu enggak, maka dia dieksekusi juga. Ya. Begitu juga Huwairith bin Nafith. Ya. Bagaimana dia orang yang pernah mencelakakan Fatimah putri Nabi SAW. Ya. Dia juga sangat benci kepada Islam dan kaum muslimin, maka kemudian dieksekusi Ali bin Abi Thalib. Miqyas bin Subabah, ya, dieksekusi oleh Abdullah Al-Laythi. Harith At-Talati dieksekusi juga oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bahwa ya, selain Nabi SAW adalah seorang yang pemaaf, yang penyantun, tapi ketika sudah ada yang keterlaluan, ya, terhadap Islam, memusuhinya begitu ekstrim kepada kaum muslimin, maka hadirin khotul iman rahimakumullah, Nabi juga menunjukkan bagaimana, ya, beliau adalah seorang yang tegas, bahkan beliau mengeksekusi mereka-mereka yang begitu benci terhadap Islam di depan Ka'bah, antara Hajar Aswad dengan Makom Ibrahim, orang-orang yang begitu benci kepada Islam dan tidak mau untuk kemudian minta maaf, angkuh, sombong. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa dari sini, ya, kita belajar bahwa sebagai umat Islam, selain memang kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang pemaaf, maka kita juga diajarkan untuk menjadi orang-orang yang tegas. Ya. Ketika kemudian sudah sedemikian bencinya terhadap Islam, sudah sedemikian jahat dan membencinya kepada kaum muslimin, maka hadirin rahimakumullah, tentu status hukumnya akan berbeda dengan mereka yang kemudian mengakui kesalahannya dan berusaha untuk merubah diri. Ya, demikian, ya, dan saya kira waktu juga yang memisahkan kita, kembali bahwa perang Badar adalah perang yang pertama terjadi kepada kaum muslimin, dan Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian setelah kemenangan itu, yaitu dengan ghanimah, harta rampasan. Dan alhamdulillah para sahabat setelah dibina oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan 40 ayat, ya, maka para sahabat kemudian menjadi tersadar. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya kira demikian dan saya kembalikan kepada MC. Kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini. Waktu ini adalah sangat sangat pas gitu, karena kebetulan Kanjeng Nabi lagi diperlakukan tidak baik oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Ustadz, ada permintaan doa dari ibunya Kang Mulyana yang sedang sakit, mohon dibantu didoakan, Ustadz. Ya. Baik. Aji juga doa dari ibunya Mbak Dini. Ya. Oh, ibunya Lika. Oh, ibunya Lika. Oh, ibunya Kang Mulyana dan ibunya Lika, Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana waliwalidina warhamhum kama rabbawna saghira.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, kami semua adalah hamba-Mu, putra-putri hamba-Mu. Ubun-ubun kami berada dalam genggaman-Mu, berlaku pasti ketentuan-Mu, adil pasti hukum-Mu. Kami memohon kepadamu ya Allah, dengan mengakui segala asma dan sifat-Mu yang mulia. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa yang telah lalu yang kami lakukan, dosa yang saat ini kami lakukan. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah istiqamah kepada kami. Jadikanlah sisa umur kami penuh dengan ibadah dan kebajikan di jalan-Mu. Allahumma ya Allah, hindarkanlah kami dari kemaksiatan, dari hal yang sia-sia. Allahumma ya Allah, ampuni juga dosa ibu dan bapak kami. Sayangi mereka sebagaimana sayangnya mereka pada kami. Allahumma ya Allah, saat ini ada orang tua dari sahabat kami, ibu dari Kang Rahmat Mulyana, dan ibu dari Mbak Liha yang saat ini mereka sedang terbaring sakit. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfihima anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ya Allah, Engkaulah zat yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah keduanya ya Allah. Sembuhkanlah keduanya ya Allah. Sembuhkanlah keduanya ya Allah. Kembalikanlah mereka kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma ya Allah, berikanlah kesabaran kepada mereka. Jadikanlah sakit mereka sebagai penggugur dari khilaf-khilaf mereka. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'li bi fadlika kalimatal haqqi wad din. Allahumma ansur man nasarad din wa khdzul man khadzalad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa bi fadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.